Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara konfigurasi PPPoE server ya. Berarti berhubung ini tadi sudah dipakai buat jelaskan untuk yang sesi 1, maka sekarang khusus setting yang terkait PPPoE server saya hapus dulu ya. Berarti langkah yang pertama IP pool. Berarti poolnya saya hapus dulu. Nah, berarti nanti kalau Anda membuat PPOE, Anda harus membuat pool dulu. Kalau Anda setting VLAN kan Anda harus membuat interface-nya dulu. Kalau Anda mau setting PPPoE server, maka Anda harus membuat pool-nya dulu ya. Gitu. Kalau yang VLAN-nya sudah saya bahas kemarin ya. Ini saya hapus pool-nya. Langkah berikutnya, saya akan menghapus layanannya, masuk ke PPPP. Saya menghapusnya mulai profilnya dulu lah. Profilnya saya hapus, del. Terus ke akunnya saya hapus. Terus interface-nya saya hapus. Udah, cukup itu aja. Berarti kalau saya tanya, VLAN itu ada berapa langkah? Kalau di Mikrotik 3 langkah, Pak. Kalau ingin membuat VLAN, yang pertama, membuat interface-nya dulu. Yang kedua, setting IP. Yang ketiga, DHCP. Itu kalau VLAN ya. Tapi kalau PPOE, langkah yang pertama, Anda harus buat pool-nya dulu. Ya. Kita buat pool-nya dulu. Tujuannya kita membuat pool itu mengalokasikan IP yang akan digunakan oleh PPPoE klien nanti. Berarti alat ini nanti, ya, perhatikan. Di langkah yang pertama kita akan buat poolnya dulu. Berarti pool itu serangkaian atau kumpulan IP yang akan dibagikan ke PPPoE klien yang request gitu ya. Kita klik IP pool. Ini contoh ya, kalau Anda membuat IP-nya tadi tak bilang ke sampean bahwasanya kalau Anda membuat DHCP server untuk VLAN 20 atau VLAN server, Linux server, itu membuatnya melalui menu IP DHCP server. Okay. Kalau Anda membuat DHCP untuk VLAN 20, buat DHCP servernya melalui menu IP DHCP server. Kalau Anda mau membuat DHCP server untuk VLAN 10 atau hotspot server, maka Anda membuatnya melalui IP hotspot. Ya. Kalau Anda mau membuat DHCP server untuk PPPoE, maka Anda membuatnya melalui IP pool. Ya. Kalau buatnya melalui IP DHCP server, maka nanti namanya defaultnya DHCP_pool gitu, Pak. Kalau Anda membuat DHCP melalui hotspot server, kalau kita membuatnya, saya ulangi lagi, kalau kita membuatnya melalui IP DHCP server, nanti namanya defaultnya seperti ini, DHCP_pool. Kalau Anda membuat DHCP-nya untuk VLAN 10 melalui IP hotspot server, maka namanya defaultnya HS pool. HS itu hotspot. Nah, kalau Anda mau membuat DHCP untuk PPPoE, maka membuatnya melalui IP pool ya. Jadi kita buat add, namanya ini pool 1, kita hancurkan pool gitu aja, min PPPoE ya. Terus IP-nya kalau untuk VLAN, kalau untuk PPPoE kita menggunakan VLAN 30 ya. Kalau kita lihat di sini, jangan lupa nanti Anda buat VLAN 30 ya. Berarti ada VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kalau kita lihat di sini IP addresses VLAN 30 itu kita kasih IP 172.18.absen. 1/27. Ingat ya. Terus kalau kita lihat, mohon maaf kalau Anda pakai IP DHCP server atau IP hotspot, maka ring IP-nya muncul. Anda tinggal ganti 2 jadi 11 kan gitu kemarin. Tapi kalau yang PPOE ini, poolnya itu nggak muncul. Nah, berarti kita harus input sendiri. Lah, alat bantunya, salah satunya ya, bisa pakai IP kalkulator. Tadi sudah di-share sama Mbak Mi tadi yang di grup tadi loh. Itu. Anda kalau sudah paham subnetting, ya. Anda kalau sudah paham subnetting, nggak pakai alat ini juga nggak apa-apa. Pak, saya hitung manual, Pak. Saya udah paham ke subnetting. Ya monggo, nggak apa-apa. Terus nggak harus pakai ini ya. Anda pakai online pun bisa. Ya. Kalau Pak saya demokan yang dua-duanya lah. Ini yang offline kan. Anda install dulu Anda. Anda masuk ke menu subnet. Anda masukkan IP-nya. 172.18. Gini. Slash-nya Anda pilih di sini, Pak. /27. Maka nanti di sini muncul nih, Mas.
IP yang bisa kita pakai mulai 1 sampai 30. Berhubung 1 dipakai oleh VLAN 30, maka yang kita pakai mulai 11 aja lah, wis. 11 sampai 30. Berdasarkan perhitungannya ini, gitu ya. Ini kalau pakai IP kalkulator, produknya BitCricket, gitu ya. Kita masukkan dulu lah. 172 18 nomor absen 11 sampai ini di copy juga nggak apa-apa. Copy, Ctrl C, paste, klik kanan, copy, paste, 30 ya. Oke ya, 11 sampai 30 soalnya menurut IP kalkulator itu antara 1 sampai 30 ya. Nanti nurut soalnya lah ya. Kalau secara online gini, kalau secara online IP kalkulator pakainya terserah lah yang mana. Yang ini misalkan ya terserah. Hello, ini situsnya dodis.d. Nggak harus ini, contoh aja lah. IP kalkulator ya. Dimasukkan IP-nya gitu. Sorry. 192 172.18 titik nomor absen titik 1 slashnya 27. Udah dikalkulit gitu aja. Dipindah kemana nggak usah ini, kosongin aja lah. Udah muncul IP yang bisa digunakan mulai 1 sampai 30. Ini adalah first host, ini adalah hostmark itu last host gitu. Ya. Di sini nggak ada caranya ya, nggak ada cara ngitungnya, nggak ada. Gitu. Udah paham kan subnetting kan ya? Nah, hari ini kita nggak bahas subnetting lah. Sepenting ini caranya lah ya gitu. Kalau sudah, kita masuk lagi ke Winbox, kita masukkan, ya ingat ringnya harus sesuai dengan perhitungan, gitu ya. Besok kalau waktunya ujian Anda pakai internet, monggo nggak apa-apa ya. Yang penting garap sendiri gitu ya. Apakah mesti mulai dari 11? Enggak, ya terserah soalnya. Untuk hari ini kita buat 11 sampai 30. Kalau sudah klik apply, oke. Yes. Langkah yang pertama buat pool. Ingat-ingat kalau saya tanya nanti, Mas, kalau kita mau setting PPP di Mikrotik, langkah yang pertama Pak, buat poolnya dulu Pak. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu PPPP, point to point protokol. Nah, PPP itu macam-macam Mas, ada PPOE, ada PPPoE, ada PPPoA gitu ya. Terus lain ada L2TP, itu macam-macam. Berarti kalau Anda lihat di menu interface lah, interface, klik add, itu macam-macam di sini. Ada PPTP, ini juga salah satu varian dari kayak boba, kayak minuman. Ini salah satu varian dari VPN. Ya. Ada PPPP, ada PPTP, SSTP, L2TP, OVPN, PPOE gitu Pak. Hari ini yang kita permainkan, yang kita buat latihan, yang kita pelajari adalah makhluk yang namanya PPPoE server sama PPPoE client. Lah, cara seseorang itu mau connect internet caranya macam-macam. Ya, berarti kalau Anda lihat di perangkat misalkan kayak yang inilah, ini kan mereknya kan TP-Link. Besok kalau Anda mau nyeting jaringan, mereknya nggak harus TP-Link ya, sesuaikan sama kebutuhan dan keuangan lah ya. Contoh yang kita punya TP-Link. Misalkan alat ini saya akses misalkan, kalau Anda nggak punya alatnya, Anda bisa kalau ingin tahu penampakannya, dalamannya seperti apa, maksudnya UI-nya, konfigurasinya, Anda bisa buka Google, terus Anda ketik di sini emulator, ini emulator TL itu TP-Link, WR itu wireless router 820N, enter, nanti akan ada tampilan seperti ini, Anda pilih yang atas sendiri. Anda klik seperti ini, nanti Anda akan diarahkan ke halamannya TP-Link TLWR 820N gitu. Seperti ini. Saya bahas depannya aja ya. Di sini itu kita dikasih opsi. Berarti kalau Anda beli perangkat kayak TP-Link ginian, itu alat ini bisa connect internet ada 1 2 3 4 5, ada 5 macam cara. Yang pertama menggunakan static IP, yang kedua menggunakan dynamic IP, yang ketiga menggunakan PPPoE dan seterusnya. Nah, Anda sudah paham nggak kalau menggunakan static IP itu seperti apa? Connect internet menggunakan static itu seperti apa? Paham nggak? Paham nggak? Kalau connect menggunakan IP static, contohnya seperti ini, Mas. IP DHCP client. Kalau ini menggunakan IP dinamik, iya kan? Ini kan dapat IP dari router saya yang utama.
Ini IP dinamik. Berarti ini itu pilihannya kalau yang ini. Nah, ini dinamik. Balik lagi ke sini. New terminal, saya akan coba ping ke Google. Replay kan. Berkat DHCP kliennya dapat IP, gitu ya. Diperhatikan semoga paham. Ini kalau saya hancurkan, Mas, mohon maaf, saya hancurkan gini, Mas. Nah, tak del ya. Hancur ini, nggak bisa connect internet. Kalau pengen calling internet, ya cara yang pertama ya pakai DHCP klien. Berarti minta Pak IP-nya, Pak. Iya, minta. Namanya minta itu harus ada penyediaannya kan. Ini DHCP klien. Add Ether 1, apply. Dia minta ini searching, nah, dapat IP. Connect lagi. Ini connect internet tapi menggunakan DHCP klien atau IP dynamic. IP-nya berubah-ubah. Kayak Anda ke warkop, Anda ke hotspot, kan IP-nya berubah-ubah itu. Gitu, nggak mesti IP itu. Nah, itu contoh connect internet menggunakan IP dynamic. Bisa, Pak, connect internet menggunakan IP statik bisa. Saya kasih contoh. Tapi Anda harus paham subnetnya berapa gitu ya. Saya nyontek dulu ya. Di sini kan IP-nya atau subnetnya kan 172.16.50 kan ya. Gateway-nya 51 kan. Ini tak copy. Ini aja lah. Oke, ini saya hancurkan klub gitu ya. Ya, seperti ini kan nggak connect lah. Kalau Anda pakai IP manual, statik lah ya, IP statik, nggak peduli pakai Mikrotik, Cisco, Linux, maka Anda harus paham ke ini. Bentar. Oh, ini nggak connect ya, sebentar, saya connectkan dulu ya, maaf. IP, DHCP client, bentar. Oke, ini saya refresh. Bentar. Oke. Nah, ini. Ini saya hancurkan. Oke. Oke. Hancur guys, nggak bisa connect. Nah, di sini, termasuk di sini nggak bisa connect ini, Pak. Kalau routernya aja nggak connect, apalagi anak buahnya, apalagi kliennya, ping 8844 lah. Nggak bisa connect, gitu ya. Bukan karena nggak login, bukan karena routernya nggak connect internet, gitu. Lagi sini. Maka Anda harus paham, Anda harus tahu IP, subnet, max, gateway, primary DNS, sama secondary DNS. Kalau Anda pakai statik, gitu ya. Makanya kalau kita disuruh milih pakai yang mana, Pak? DHCP klien apa yang statik? Kalau pingin cepet ya DHCP klien, tapi kita harus menyediakan servernya. Kita harus menyediakan DHCP servernya. Jadi router yang ada di ruangan ini itu bisa connect internet berkat di sini, di depan sini itu ada router putih ini, RB951 UI itu tak setting DHCP server. Kalau DHCP servernya saya matikan, maka semua router yang ada di rak ini itu nggak bisa connect internet. Soalnya nggak dapat IP, masalahnya gitu. Itu ya, next. Berarti kita masukkan. Jadi yang pertama kita masukkan IP-nya. Itu, kita masukkan IP-nya. Ini kan nggak connect ya. Kita masukkan IP-nya. Klik IP, addresses. Klik add. Saya paste dulu. Ini IP-nya. Tak ganti belakangnya. 254. Jangan lupa slash-nya di sini, Pak. Slash 24. Buat siapa, Pak? Buat Ether 1. Berarti IP-nya masukkan sendiri, Pak. Iya. Klik apply. Kasih keterangan di sini. Internet. Gitu. Klik OK. Tapi masalahnya belum connect juga. Kurang soalnya. Apalagi yang dimasukkan? Subnet max kan sudah. Jadi slash tadi subnet max. Slash 24 itu ya 255, 255, 255, 255.0. Ya, 255 ya 3. Terus gateway sekarang. Gateway terakhir aja gateway-nya. Sekarang DNS. Kita masuk lagi ke Winbox. Kita masukkan DNS-nya. IP, DNS. Jangan lupa di allow remote request dicentang. Yang servernya ini Anda masukkan IP DNS-nya Google ya, IP public DNS-nya Google 8844. Klik segitiga ini. Nah, Anda masukkan satu juga nggak apa-apa ya, 884 totois, nggak usah yang lain nggak apa-apa. Buat backupnya saya masukkan IP DNS publiknya miliknya Cloudflare 111. Anda isi 8844 boleh, Anda isi 888 boleh. Klik apply, oke. Anda lihat di sini. Masih belum connect, masih kurang. Kita lihat di sini. IP sudah, subnet max tadi yang slash tadi sudah, DNS sudah. Sekarang yang gateway sekarang. Sekarang gateway. Kita masuk ke IP, route. Klik add ya, klik add 000/0. Gateway-nya kita masukkan. Ini gateway-nya tadi, Mas. Terus pastikan nanti di sini ketika saya klik apply, maka di sini
Statusnya harus reachable, terus di bawah ini muncul tulisannya aktif gitu, Pak. Klik apply, pastikan reachable. Ini aktif. Kalau sudah, klik OK. Kita lihat hasilnya sekarang. Replay. Kalau kita coba ping lagi melalui command prompt, ya replay, Pak. Bisa internetan ini. Ini contoh internetan menggunakan IP statik, Pak. Ya. Ini kalau Anda permainkan contoh. Ini kan connect nih. Anda masuk ke IP address, IP-nya Anda hancurkan, Amit. Anda disable aja, nggak usah dihapus. Disable aja. Disable aja gini, Pak. Maka hasilnya nanti seperti ini, Pak. Termasuk ngefeng do anak buah, do klien. Makanya orang kalau paham jaringan, kalau mendiagnosis ketika ada penyakit gampang. Oh, ini nih error gitu. Enggak nyalah no alat deh. Router iki bajakan misalkan gitu. Router iki kurang larang router iki, kemurahan router misalnya. Enggak. Ya, ini cara benernya gampang ketika Pak ini trouble Pak. Oke, kita cek aja di sini. IP addresses tadi mana tadi? Ya ini. Oh iya Mas, sampai disable. Betul kulo Pak sih disable Pak. Ya mungkin arek-arek. Disable ini tuh klek gitu tak wis 20.000 kadang-kadang ndak nodok ini Pak. Waras Pak. Ya waras kita lihat aja di sini waras Pak. Klien nih Pak, waras Pak. Hanya disable enable. Kalau paham gitu ya. Yang mahal itu ilmunya gitu ya. Berikutnya. Sekarang connect internet menggunakan PPPoE. Ya, saya demonya langsung ke alatnya. Tadi cara yang pertama apa? Membuat pool ya. Oke, cara yang kedua adalah kita setting PPPP-nya, point to point protokol. Anda masuk ke profile, ingat-ingat masuk ke profil, Anda klik add, masuk ke general, kasih nama paket 3 mega. Ya, Anda kalau membuat paket sesuaikan dengan paket yang Anda bandwidth yang Anda punya ya. Contoh, bandwidth saya ini kalau saya teknologi networking speed test pakai inilah. Fast.com lah misalkan. Bandwidth saya sekarang 78 mega. Maka kita bisa membuat aturan misalkan, oh saya akan membuat 2 paket, ada yang pakai 3 mega, ada yang pakai 5 mega gitu. Tapi kalau Anda di rumah misalkan, di rumah Anda speed test, bandwidth Anda misalkan 30 mega misalkan, Anda coba lagi, pancet 30 mega. Terus Anda buat aturan misalkan, saya akan buat 2 profil Pak. Profil yang pertama 70 mega, profil 3, profil yang 2 100 mega Pak, ya nggak bisa lah. Kan bandwidth Anda sebelum dibagi aja masih 30 mega Pak. Terus Anda membuat dua pembagian 70 sama 100 ya nggak bisa lah. Ya. Ini logikanya dipahami ya. Berarti kalau saya membuat 2 profil, yang satu 3 mega, yang satu 5 mega masih masuk akal. Bandwidth saya itu sebelum saya bagi 78 kan gitu Pak. Oke, ini buat latihan aja lah. Pakai 3 mega. Terus local address-nya 172, ingat VLAN 30 IP address VLAN 30 itu IP-nya 172.18 titik nomor absen /27 ya. 172.18 titik nomor absen titik 1 nggak usah slash. Khusus untuk PPPoE nggak usah slash. Terus remote address-nya pakai pool yang tadi Mas Ganteng. Ini diklik Mas, pilih. Pilihan ini ada Mas, Anda perhatikan. Pilihan ini ada kalau tadi Anda sudah buat pool. Kalau tadi Anda nggak buat pool, ya mohon maaf nggak ada pilihannya. Dari sini bisa dipahami? Oke. Bismillah, moga-moga paham lah. Ini diklik seperti ini ya. Ini remote address itu adalah kumpulan IP yang akan didapatkan oleh makhluk ini. Berarti alat kecil ini nanti akan dapat IP ya antara itu tadi 11 sampai 30. Biasanya belakang dulu yang didahulukan. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke protokol Mas Ganteng ini. Oke. Use encryption, yes, dienkripsi end to end kayak WA gitu supaya lebih aman. Nanti pakai HTTPS boleh ya. Limitnya ini ya, kecepatannya kita atur. Berhubung ini tadi kita kasih nama paket 3 mega Mas Ganteng. Masuk ke limit RX TX, RX itu upload, TX itu download Mas. Anda buat sama monggo, dibuat beda monggo, terserah soalnya lah ya. Ini kita buat sama aja lah. 3 mega, 3M /3M. Berarti uploadnya berbanding lurus sama downloadnya. Uploadnya 3 mega, downloadnya 3 mega.
Kalau misalkan di hotspot itu kalau Anda ingin satu akun bisa digunakan lebih dari satu device, itu kan share user kan. Tapi kalau di sini menggunakan only one. Yes. Satu akun hanya untuk satu perangkat, ya. Anda pilih only one. Yes, ini maksudnya satu akun hanya untuk satu perangkat. Berarti kalau saya tanya ketika pulang nanti, Mas, kalau kita ingin supaya satu akun hanya bisa untuk satu perangkat, yang disetting apanya? Ini Pak, only one Pak. Pilih yes Pak, gitu ya. Only one yes. Klik apply. Kasih komen, paket 3 mega. Paket 3 mega. Oke, terus kita copy Mas. Kita membuat 2 paket, copy. Sekarang kita membuat paket yang 6 mega misalkan ya, kelipatannya. Paket 6 mega. Oke. Ini biarin tetap, terus protokolnya tetap, yang Anda ganti cuma limitnya Mas Ganteng. Limitnya yang Anda ganti. Ganti 6. 6, ini ganti 6. Mungkin soalnya bandwidth saya sebelum saya pakai 78. Klik apply, komennya diganti paket 6 mega. Klik OK, OK, OK. Beres. Profil udah selesai nih, berarti poolnya udah selesai, profil udah selesai. Berarti kalau saya tanya langkah-langkahnya Pak, pertama Pak buat pool, yang kedua Pak setting profile, yang ketiga buat akun Pak. Cara buat akunnya gini, Anda klik secret, klik add, kasih nama di sini, nama untuk loginnya nanti loh. Misalkan nama siswa, Ihya, passwordnya 123. Sesuai dengan soal ya. Di soal itu passwordnya untuk PPPoE itu 123. Huruf kecil semua ya, Ihya. Nama Anda lah. Servisnya Anda pilih, berhubung kita hari ini belajar PPPoE, maka di sini servisnya Anda pilih PPPoE, Point to Point Protocol over Ethernet. Diklik, udah beres. Terus di sini Ihya ini dia langganan pertamanya berapa? Kalau dia langganannya yang 3 mega ya Anda pilih di sini profilnya yang 3 mega. Kembali lagi pilihan ini ada kalau tadi Anda buat. Kalau tadi Anda nggak buat profil, ya mohon maaf nggak ada pilihannya. Oke. 3 mega, kalau sudah klik apply, oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Pool sudah, profil sudah, secret akun tadi sudah, yang terakhir. Sekarang kita kita setting yang interface-nya sekarang. Kita tahu bahwasanya VLAN 30 itu untuk layanan PPPoE server, maka kita klik add, Anda klik dulu ya PPPoE server, klik add. Di sini Anda kasih nama service main PPPoE gitu aja. Interface-nya VLAN 30, Pak. Balik lagi, pilihan ini ada kalau tadi awalnya ketika Anda setting mikrotik itu Anda buat interface VLAN 30. Ya, kalau Anda nggak buat, ya nggak ada pilihan VLAN 30, Pak. 30, Mas, ini. Profilnya biarkan default aja. Kalau sudah, klik apply, oke. Udah. Kalau dari sisi mikrotik, sudah selesai nih. Kalau dari sisi mikrotik. Terus jangan lupa, di suite-nya Anda tambahkan. Kalau kemarin Anda sudah nyeting VLAN 10 sama VLAN 20, minta tolong di suite-nya Anda tambahi VLAN 30. Kalau VLAN 10 itu anggotanya port 23, suite loh Mas, suite, saya bahas suite. Kalau VLAN 20 itu 456, VLAN 30 adalah 78. Kalau diingat-ingat, di suite itu nanti, Ether 1 kan untuk target Pak. VLAN 10 itu anggotanya 2 dan 3, VLAN 20 itu 456, VLAN 30 7 dan 8. Berarti nanti yang akses point yang besar itu Mas, yang TLW 840N, yang besar itu atas itu Anda tancapin ke suite portnya 2 atau 3. Klik, pastikan nyala. Terus PC Anda tancapin ke VLAN 20. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Terserah pilih salah satu, tancapin. Klik, pastikan nyala. Terus Pak, yang kecil imut ini Pak, yang kecil ini TLWR 820 Anda tancapin yang ini ya, Anda tancapin ke switch port 7 atau 8. Klik kudu murup. Kalau dicoba pakai HP Anda nanti kalau connect ke hotspot yang ada HUD RI login, itu wajib dapat IP 172.16 sekian-sekian. Sesuai nomor absen. Terus PC saya Pak, PC Anda wajib dapat IP 172.17 nomor absen sekian-sekian lah, gitu. Nanti pas saya cek nanti loh. Terus kalau Anda connect ke WiFi-nya PPPoE, nanti yang ini WiFi-nya aktif tanpa password juga. Ini kan aktif tanpa password, pakai login page hotspot. Ini WiFi-nya nyala, namanya Anda ganti
hotspot PPPoE. Sorry. PPPoE spasi nama Anda. Yang ini. Kalau yang ini hotspot nama siswa, yang ini PPPoE nama siswa. Besar semua. Kalau HP sampai connect ke sini, maka nggak ada login page-nya, nggak ada, bukan hotspot. Tapi komputer dari HP sampai akan dapat IP dari sini. IP-nya adalah 192.168.0 titik sekian. Yang ngasih IP ini. Cuman alat ini dapat IP dari router Anda 172.18 sekian. Paham ya? Itu. Kalau sudah, sekarang kita cek lagi di sini, Pak. Interface. Nah, ini sudah connect. Ini sudah connect ini, Pak. Connect lah. Ini kalau misalkan saya lepas, Mas, ganteng. Ini saya lepas, ini ya. Maka ini akan hilang. Kita tunggu sebentar. Hilang ya. Dia soalnya auto dial. Ini kalau saya tancapin lagi, ingat ini nancapinnya di port 1. Oke. Alat ini saya deketin soalnya speakernya di sini. Alat ini, Mas, itu ada 3 port. Yang sebelah kanan, kalau dari saya sebelah kiri. Yang nomor 1 ini itu adalah 1. Ada tulisannya nanti Anda lihat nanti. 1. Berarti kalau Anda setting PPPoE server, kabel yang dari port 78 sampai tancapin ke 1. Ya, soalnya nggak ada warnanya yang ini. Ke 1 pastikan nyala. Ke 1. Tapi kalau Anda setting hotspot, yang ini Mas ganteng, Mbak, Anda tancapin ke yang warna kuning, yang LAN. Mohon maaf, biasanya kalau ujian, berhubung dia gak paham, kadang bingung. Dicopno jari konco sembarang wis podo bolongane jadi gitu. Ya mohon maaf, hasilnya nggak sesuai harapan. Balik-balik metu Pak izin keluar, padahal lu nyobong buka HP, takok konco nih, oh kira ya apa gitu. Kalau diinget-inget, tak tunggu lancar ujian menilai ya. Soalnya sing ujian bukan sampean, saya hanya jaga. Kalau hotspot tancepin ke LAN yang warna kuning Mas ganteng. Tapi kalau PPPoE ada tancepin ke 1. Nggih. Ana tulisane ngono, Pak. Wis. 1 with area network gitu ya. Beres? Ada pertanyaan ini? Berikutnya, terus yang di sini Anda setting, Pak. Sekarang saya masuk settingan ini. Tadi tak bilang bahwasanya Anda kalau nyeting satu persatu, habis router selesai, switch selesai, akses point yang besar itu. Selesai baru yang imut ini yang kecil ini. Sekarang kabel saya ini tancapin ke sini supaya Anda tahu penampakannya seperti apa. Sementara winbox-nya saya disconnect dulu, saya tutup dulu. Klik. Oke. Kita masuk ke NCPA.cpl. NCPA.cpl ini pastikan nggak silang, nggak disconnect maksud saya. Ini masih disconnect kan ya? Kalau masih disconnect soalnya belum tak tancapin ya. Ini. Oke, saya tancapin dulu. Anda tancapinnya bukan ke WAN tapi ke LAN. Ingat, kalau mau nyeting ya. Kalau kabel dari switch ya ke WAN memang. Kalau mau nyeting yang LAN. Semua perangkat ini sebelum di setting, di reset dulu pastinya ya. Berhubung ini udah reset, udah setting, nggak usah reset lagi ya, tidak sesuai gitu ya. Mantepin aja ke sini. Sorry. Sorry. Dari fresh. Oke, identifying. Ini udah tak setting, otomatis dapat IP 192.168.0 titik gitu, Pak. Udah, klik kanan, status, pastikan selesai internet. Ini kalau udah berhasil, ini kan bekasnya yang tadi, Pak. Bekas itu bahasa halusnya mantan itu ya, bekas itu ya. Baiklah mantan gue sih kayak gitu misalkan ya. Detail, ini IP-nya. Ini IP-nya yang ngasih adalah ya alat ini, Mas. Berarti di alat ini, perhatikan, kalau hotspot yang ini, Mas, Mbak, yang ini itu DHCP dimatikan ya. Kalau alat ini, kalau Anda setting hotspot loh, DHCP-nya di sini Anda disable. Tapi kalau misalkan Anda setting PPoE di sini, DHCP-nya nggak boleh di disable. Ya, di enable, diaktifkan lah, dibiarin lah aktif. Soalnya defaultnya aktif memang ya. Terus kalau pengen tahu ini IP-nya berapa, ya Anda klik kanan, status, detail, pastikan ini internet loh ya, di sini internet. Detail, terus di sini gateway-nya. Gateway ya IP-nya ini, Pak.
Oke ya. Berarti kalau Anda lihat videonya nanti kan ada suaranya nih. Kalau saya bilang IP-nya ini apa ya? Ini ya. Itu baik pas ngono-ngono ini apa gitu ya. Oke, kita akses sekarang Mas Ganteng. Klik di sini 192.168.0.1 enter. Nanti muncul penampakan seperti ini. Alat ini bisa disetting pakai HP juga bisa, namanya Tether Apps gitu ya. Anda download dulu. Ini passwordnya tak kasih tahu semen bobol ya apa-apa. Steamstar 123 S-nya aja yang besar. Nanti muncul penampakan seperti ini. Di sini yang perlu Anda setting yang pertama atau diingat ya nanti terus ya apa kira ngono bingung. Kalau Anda nyeting alat ini yang perlu Anda setting yang pertama adalah modenya. Modenya biarkan wireless router ya. Biarkan. Kalau ini kan modenya access point, Pak, yang hotspot ini loh. Kalau yang ini modenya biarkan wireless router. Gitu ya. Berikutnya, soalnya di sini banyak modenya, Pak. Ya, di sini. Oke, berikutnya. Anda masuk ke internet di sini, Anda pilih yang PPPoE. Soalnya di sini pilihannya banyak, kayak tadi loh, Mas. Anda pilih yang PPPoE. Kalau Anda pilih dynamic IP, ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kita buktikan ya. Ini kan pilihannya PPoE kan ya. Kalau kita lihat di sini, kan replay kan ya. Terus dilala ada teman sampean pakai dinamik. Loh, Pak, tadi katanya ada poolnya, Pak. Itu pool untuk PPoE, bukan pool untuk DHCP, bukan, Pak. Kalau Anda pilih yang dinamik, klik save, kita lihat hasilnya. Kita masuk ke network map. Kalau tampilannya seperti ini, Mas Ganteng, internet Anda seru, sepurane, gak connect sampean, Pak. Berarti perangkat sampean gak connect. Kalau kita lihat di klien, nanti munculnya seperti ini. RTO, request timeout. Gara-gara salah milih. Oke, balik benar inilah CLBK. Internet, pilih, kalau Anda pilih statik juga sama. Kan nggak ada IP-nya, Pak. Itu. Anda pilih yang PPoE. Nah, username lebokno sesuaikan. Yang di secret tadi dulu. Passwordnya apa ini? Passwordnya ada tuh bobolen nggak apa-apa ya. Ini. Klik save. Kalau benar, maka di sini tandanya global centang warna kuning. Ini. Oke. Beres. Terus berikutnya yang disetting. Namanya disetting. Namanya disetting. SSID-nya itu loh. Nama WiFi-nya. Masuk ke wireless. Network name-nya, PPO-nya ini. PPPoE nama siswa. Kalau lainnya nggak usah lainnya. PPPoE nama siswa ini. Oke. Terus security-nya dihilangkan. Pilih non. Jangan pakai password. Non. Pilih non ya. Berarti tanpa password. Kalau gembok lah. Seperti ini. Kalau sudah, kita setting yang lain. Ini sudah beres ya. Nama WiFi-nya ya. Terus berikutnya, masuk ke advance. Yes. Ini kan ada modenya kan. Modenya ini kita kodok-atik. Kalau Anda belajar hotspot, maka modenya access point. Berhubung kita itu pakai PPoE, modenya biarkan ini. Router mode. Biarkan. Ya, kodok-atik, wis. Kita masuk ke sini. Security, Mas. Firewall. Ini bukan firewall-nya Pak Imron, bukan ya. Firewall. Ini aslinya tuh gini, Pak. Aslinya, Pak. Respond to ping from home gini aslinya. Anda aktifkan, Mas. Ya, gini. Anda aktifkan, gitu. Terus berikutnya, Anda scroll ke bawah. Anda pilih sistem. Pilih administration. Saya ulangi. Perhatikan. Yang di sini yang disetting masuk advance, security, firewall. Ini Anda aktifkan. Terus ke bawah, scroll. Masuk ke sistem, administration. Di sini Anda scroll ke bawah, Anda aktifkan yang remote management. Enable, portnya Anda ganti ke 80, Mas. Terus Anda klik save, gitu ya. Kalau sudah, baru di restart, reboot ini. Sebelum di restart, Anda coba dulu diagnostik. Sebelum di restart, Anda coba dulu masuk ke menu diagnostik, ada di menu sistem, gitu. Anda ping ke internet, contoh ke Google misalkan. Google.com. Pastikan replay, ping, start, replay, Pak. Jadi alatnya sendiri connect internet. Baru ke klien, Pak. Kliennya di ping ke Google juga replay. Gitu. Terus berikutnya, nanti saya tes. Gini, ngetesnya gini. Contoh, ini kan sekarang IP saya kan ini, Mas Ganteng. Klik kanan, status, internet. IP saya kan ini, 0.100 kan ya. Ini saya posisinya ada di rumah klien nih.
ada di rumahnya pelanggan. Terus pelanggannya bilang, Pak, saya kemarin kan langganannya 3 mega, Pak. Oke, kita coba. Si Pak coba, Pak. Sekarang kita speed test, Mas Ganteng. Kita speed test. Teknologi, networking. Saya menggunakan Telkom ya. Saya buka my IP address, Anda lihat di sini saya menggunakan provider Telkom. Terus kita speed test ya. Teknologi, networking. Saya pakai fast.com. Anda pakai speed test juga nggak apa-apa ya. Contoh. Ini kecepatannya Anda lihat, ini kan pakai 3 mega kan. Ya dapatnya cuma sekian. Nggak sampai. Ini kan broadband akses. Namanya broadband ya nggak sampai. Up to lah ya. Terus dilalah pelanggan sampean tadi bilang ke sampean. Ini kan posisinya di rumah pelanggan. Mas, aku pengen naikkan paket, Mas. Sing 6 mega, Mas. Piro, Mas? Orang atau saya usah ulangi. Ya wis. Sampean ngerubahnya kalau dari mohon maaf kalau dari sini nggak bisa. Kalau dari alat ini tadi, login ke sini tadi, nggak bisa. Anda harus masuk ke Winbox, Pak. Ingat, kalau Anda mau ngubah paket yang aslinya 3 ke 6, nggak bisa dari sini, di sini nggak ada settingannya. Adanya di Winbox. Ya, cara ngasihnya gini, Pak. Anda buka Winbox. Di Winbox, ini laptopnya Anda, sebagai net admin. Kalau Anda refresh sampai subuh nggak bisa, Pak. Wong ndok omahe wongi kalau mikro 3, Pak. Paham? Ini kan sampean connect ndok wifi ini wongi, ndok omahe wongi. Dan ndok omahe orang kan nggak ada mikrotiknya, Pak. Tapi alat sampean, alat wongi mang sing iki nyambung ndok mikrotik sampean. Pak iya, tak refresh gak muncul-muncul. Iyalah, gak ada mikrotik kok. Sampai bisa muncul kan gara-gara komputer sampai nyambung untuk mikrotik, Pak. Secara langsung, Pak. Paling penghalangi ya sulit itu, Pak. Lagi enggak penghalangnya beberapa rumah bisa. Gak iso. Terus ya apa, Pak? Caranya gini, meskipun di sini di refresh sampai subuh gak iso, sampai bisa mengakses mikrotik. Caranya itu tadi ada aktifkan yang advance, security, firewall, ini ada aktifkan gini, Mas ya. Terus sistem, administration, bawah sendiri ini, remote, Anda aktifkan, Anda kasih 80. Terus, Winbox-nya dibuka ya. Di sini diketik IP-nya VLAN 30, Pak. 172.18 manual, nggak bisa, Anda refresh nggak bisa. Titik nomor absen, titik 1. Tetap username-nya apa, password-nya apa, tetap. Enter atau klik connect. Nanti muncul, kalau benar muncul seperti ini. Bisa buka lah. Bisa buka. Terus Anda ganti di sini, Pak. Anda ganti. Masuk ke PPPPP, Mas. Point to point protokol. Masuk ke secret, Pak. Secret. Oh, IHA aslinya 3 mega IHA. Dia kepingin upgrade misalkan. Double klik diganti, Mas Ganteng. Ke 6 mega. Tergantung paket sampean. Klik apply dulu. Klik OK. Terus apa caranya, Pak? Disable enable, Pak, caranya, Pak. Caranya untuk ini, PPI server ini, Pak. Itu Anda disable enable atau kabel ini, Pak, sampai jabut cep nomene. Tak jabut ini, Pak, iki lho kabel iki lho. Alatnya gak usah dipaten iki jabut. Ini kan. Kita lihat di sini kan putus nih. Kita lihat. Hilang dhisik. Kalau udah hilang, kita tancapin lagi, maka dia berubah menjadi 6 mega tadi. Oke ya, sekarang kita sebentar nunggu, Pak. Kita tancapin langsung aja lah, wis. Kita tancapin. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi di sini. Kita tunggu sampai replay. Oke, replay kan ya? Oke, replay. Sekarang kita coba speed test. Yang awalnya 3 mega tadi. Yang ini, Mas. Ini awalnya, Mas. Sekarang kita tes lagi. Klik. Gitu. Kita lihat. Nanti dapatnya sekitar 5, lah. Kan 6, Pak. Loh, ini, Pak. Nah, ini ISP seperti itu. Ini posisi Anda di rumah pelanggan, tapi bisa nge-remote. Nggak usah, saya tak mulai DC ya, nggak usah. Tapi alatnya harus disetting tadi. Firewall-nya diaktifkan, dan lain sebagainya. Beres ya. Yang terakhir, ini posisinya berubah. Sampai di rumah, ya, itu tadi kan di rumah pelanggan ya. Dia minta upgrade. Sampai di rumah, sampai ditelepon sama pelanggan sampean. Ya, tolong ya, nama wifi ini rubahan ya. Wah, kamu dondi, Sau Cangkring misalkan ukur. Kamu nanti Kediri misalnya. Waduh. Nek di remote ya kalau laptop boleh. Kalau pakai ultraviewer kan pakai laptop, Pak. Ya apa caranya, Pak? Bisa. Caranya gini. Tapi tetap alatnya dia harus disetting dulu kayak tadi loh.
Tapi tetap alatnya tadi udah disetting. Berarti caranya gini. Sekarang kita tancapin ke VLAN 20. Pastikan komputer Anda dapat IP 172.17. Kita klik kanan. Status. Internet, pastikan statusnya internet. Di sini IP-nya harus VLAN 20. 17. Kalau nggak VLAN 20 ya salah. Terus, tadi kan pelanggan Anda bilang, Mas ganti apa jenis WiFi nih Mas? Tanpa datang ke rumah dia bisa. Caranya seperti ini. Anda masuk buka web browser, ya. Terus Anda ketik di sini Pak, IP-nya perangkat dia, bukan 192, bukan. Cara ngelihatnya di mana? Masuk ke Winbox, Anda masuk ke Active Connection Mas Ganteng. Ini kan IP-nya dia kan, IP-nya pelanggan sampai tadi loh. Anda double klik Mas, sampai copy boleh, diketik boleh Mas. Copy, blok, klik kanan, copy Mas, oke. Anda buka web browser, tempelin sini Mas. Wes, ini ingat IP-nya remote address mau Mas, IP-nya klien sampai tadi, PPPoE, enter. Kalau benar muncul penampakan TP-Link tadi, seperti ini, bentar, proses. Seperti ini. Anda nggak usah datang ke rumahnya dia, tinggal login SteamStar 123. Ini sampai di sini bisa nge-remote alat yang ada di pelanggan sampean. SteamStar 123. Terus Anda mintanya apa dia? Ganti WiFi Pak, ganti namanya Pak. Ya udah, login aja masuk ke wireless, diganti namanya di sini Mas. Kasih password Pak, diganti passwordnya di sini, kasih password. Beres. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan, semoga lancar.